Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Hafid Al-Zaid, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2013021001. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal. Bahas apa tuh? Udah tahu kan ini seragam apa? Tahu kan? Nah, pasti bahas pramuka dong. Masa bahas RUU Cipta Kerja, canda DPR. Nah, baik, kali ini kita akan bahas tentang pramuka Indonesia. Apa aja yang bakal kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian dari pramuka. Yang kedua ada tujuan dari pramuka. Yang ketiga ada sejarah pramuka Indonesia. Yang keempat ada kode kehormatan pramuka. Dan yang terakhir kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Baik, langsung saja kita ke bahasan pertama kita, yaitu pengertian pramuka dan tujuan pramuka. Langsung kita simak penjelasannya, check it out. Pengertian Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia ialah nama organisasi pendidikan non-formal yang mengusung pendidikan dengan cara kepanduan. Pramuka ialah singkatan dari Praja Muda Karana yang bermaksud jiwa muda yang suka berkarya. Kepanduan adalah gerakan pandu. Definisi dari pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berseragam khusus bertujuan mendidik anggotanya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Tujuan Pramuka. Tujuan dari Gerakan Pramuka yaitu untuk menjadikan anak-anak bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian yang bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, sehat jasmani dan rohani. Pramuka juga bertujuan membentuk warga berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada NKRI, dan menjadi warga negara yang baik, berguna, dan dapat menjadikan dirinya bersama dan bertanggung jawab atas bangsa ini. Itu tadi penjelasan dari pengertian pramuka dan tujuan-tujuan pramuka. Keren bukan tujuan-tujuan pramuka ini? Ingin menciptakan generasi yang benar-benar hebat dan bermanfaat. Ayo dong remaja ikut pramuka, jangan cuma nampang di sosial media aja. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Semua yang ada di dunia pada saat ini itu merupakan hasil dari sejarah. Contohnya kita ini merupakan hasil sejarah. Sejarah dari kisah cinta orang tua kita, ya. Oke, jadi pramuka juga yang ada pada saat ini itu merupakan hasil sejarah pramuka ya tentunya. Kayak mana sih sejarah pramuka itu? Yuk kita langsung simak aja videonya, check it out. Sejarah pramuka di Indonesia. Kepanduan atau Gerakan Pramuka berawal pada tahun 1912 dan diawali juga dengan berdirinya organisasi Netherlands Padvinders Organisasi oleh Belanda di wilayah Bandung. Dan bersamaan pada tahun itu berdiri pula organisasi JIPO di wilayah Jakarta. Kedua organisasi itu adalah cikal bakal dari Gerakan Kepanduan atau Pramuka di Indonesia. Setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda, organisasi-organisasi kepanduan yang terbentuk semakin banyak, dan pada akhirnya semua organisasi-organisasi itu melebur menjadi satu dalam sebuah organisasi yaitu Perkindo. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Pramuka diperkenalkan ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Perkenalan pramuka tersebut sekaligus mengangkat Sultan Hamengkubuwana IX sebagai Ketua Kuartil Nasional yang pertama, dan hingga sekarang beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, jadi gitu sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka juga punya bapak, nggak cuma kita. Oke, itu tadi cuman sejarah singkat aja ya. Kalau mau lengkapnya bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang kita ke pembahasan. Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka. Sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Kode Kehormatan Pramuka ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 6. Tercantum juga dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 12 dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 14. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka.
Satya Pramuka sebagaimana tersebut dalam ART Gerakan Pramuka dinyatakan sebagai diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus. Dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan dan dipakai sebagai dasar pengembang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka sebagaimana tercantum dalam ART Gerakan Pramuka merupakan nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia, sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota Gerakan Pramuka di masyarakat. Landasan gerak bagi Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka. Kode kehormatan bagi Pramuka Siaga. Dwi Satya Pramuka Siaga adalah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh setiap hari berbuat kebaikan, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Dwi Dharma Pramuka Siaga yaitu siaga berbakti kepada ayah dan bunda, siaga berani dan tidak putus asa. Selanjutnya ada kode kehormatan bagi pramuka penggalang dan penegak. Tri Satya Pramuka adalah, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Kemudian dasa dharma. Dasa dharma pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka. Wah, bakal seru nih. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka itu sangat banyak. Semakin naik golongan, kegiatan-kegiatannya itu semakin banyak. Mau tahu kegiatannya apa aja? Yuk kita simak videonya. Check it out. Kegiatan-kegiatan Pramuka. Kegiatan yang dapat diikuti semua golongan pramuka yaitu yang pertama ada Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Adalah pertemuan pramuka melalui udara, bekerja sama dengan organisasi amatir radio Indonesia atau ORARI dan pertemuan pramuka melalui internet. Kedua kegiatan ini dilaksanakan secara serentak. Kegiatan ini diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya yang kedua ada estafet tunas kelapa atau ETK. Adalah kirap pramuka secara estafet dengan membawa obor, bendera merah putih, dan panji kepramukaan yang dilaksanakan oleh kuartir daerah dalam rangka menyambut hari ulang tahun pramuka. Estafet dimulai dari beberapa titik pemberangkatan dan berakhir di arena upacara hari ulang tahun tingkat daerah. Petugas ETK biasanya dari pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Dan yang ketiga yaitu perkemahan dan atau upacara hari ulang tahun pramuka. Selanjutnya, kegiatan pramuka golongan siaga. Selain kegiatan latihan rutin, pramuka siaga mempunyai kegiatan, yaitu pesta siaga. Pesta siaga adalah pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Pesta siaga diselenggarakan dalam dan atau gabungan dari bentuk permainan bersama, kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, pameran siaga, pasar siaga, simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga, kemudian dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan perkemahan satu hari atau persari. Berikutnya kegiatan pramuka golongan penggalang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti Jambore Ranting, Jambore Cabang, Jambore Daerah, Jambore Nasional, Jambore Regional, dan Jambore Sedunia.
Kemudian yang kedua ada lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Lomba tingkat dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Lomba tingkat terdiri atas lomba tingkat 1 tingkat gugus depan, lomba tingkat 2 tingkat kuartir ranting, lomba tingkat 3 tingkat kuartir cabang, lomba tingkat 4 tingkat kuartir daerah, dan lomba tingkat 5 tingkat kuartir nasional. Yang ketiga ada perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pramuka penggalang selanjutnya yaitu Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru. Dian Pinru adalah kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting, atau kuartir cabang. Selanjutnya yang kelima ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode. Contohnya itu seperti perkemahan pelantikan penggalang baru, perkemahan kenaikan tingkat, perkemahan Sabtu Minggu, dan perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Yang keenam ada forum penggalang. Forum penggalang adalah pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Dan yang terakhir ada penjelajahan. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Nah, sekarang kegiatan pramuka golongan penegak-pendega. Yang pertama ada Raimuna. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pendega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka, seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional. Yang kedua ada Gladian Pimpinan Satuan. Gladian Pimpinan Satuan adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendega bagi pimpinan sangga utama, pimpinan sangga, dan wakil pimpinan sangga yang bertujuan memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode, seperti perkemahan Sabtu Minggu, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan hari libur, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada perkemahan wirakarya. Perkemahan wirakarya adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang kelima ada perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega berbentuk perkemahan besar dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya selama mengadakan pembinaan baik di gugus depan maupun di satuan karya pramuka dalam bentuk bakti kepada masyarakat. Kemudian yang keenam ada peran saka. Peran saka atau perkemahan antar saka adalah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendega yang menjadi anggota satuan karya pramuka berbentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Yang ketujuh, pengembaraan. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Kemudian yang kedelapan ada latihan pengembangan kepemimpinan. Latihan pengembangan kepemimpinan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir dan diharapkan di kemudian hari mampu menduduki posisi pimpinan dalam gerakan pramuka. Selanjutnya yang kesembilan ada PPDK atau Pelatihan Pengelola Dewan Kerja, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega yang menjadi anggota Dewan Kerja untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan Dewan Kerja, sehingga para anggota Dewan Kerja di wilayah binaannya dapat mengelola Dewan Kerjanya secara efektif dan efisien. Yang ke-10 ada kursus instruktur muda. Kursus instruktur muda adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega pengembangan potensi pramuka baik sebagai pribadi, kelompok, maupun organisasi untuk mensukseskan pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Yang ke-11 ada penataran, seminar, dan lokaraya. Penataran, seminar, dan lokaraya adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama sebagai bahan masukan bagi perkembangan gerakan pramuka. Yang ke-12 ada sidang paripurna. Sidang paripurna adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega yang tergabung dalam Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega untuk menyusun program kerja atau kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendega dalam 1 tahun dan akan dijadikan bahan dalam rapat kerja kuartir. Selanjutnya ada muspanitera atau musyawarah pramuka penegak dan pendega putri dan putra, yaitu pertemuan pramuka penegak dan pramuka pendega untuk menyusun perencanaan pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pendega di wilayah kuartir dalam satu masa bakti, kuartir atau dewan kerja, dan akan dijadikan bahan pada musyawarah kuartirnya. Yang terakhir ada ulang janji. Ulang janji adalah upacara pengucapan ulang janji atau trisatya bagi pramuka penegak, pendega, dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam tanggal 14 Agustus dalam rangka hari ulang tahun pramuka. Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka. Dan tentunya semua kegiatan-kegiatan itu bermanfaat loh untuk kita. Jadi, ayo para pemuda-pemudi Indonesia, kita ikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang kita. Contohnya, seperti kegiatan pramuka. Jangan hanya menghabiskan waktu untuk rebahan, untuk main game, untuk nyinyir di sosial media. Apa coba gunanya? Hanya kesenangan sesaat kan? Ingat, yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh untuk masa depan kita. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.